warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi bi rahmatihi tatimmu shalihat wa ala alihi wa ashabihi alladzi qad jaa bisiyadat wa sallim tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqal fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis ratib haddad dan ratib atas ini, di samping kita membaca syarah ratib haddad, kita juga akan membaca Nailur Raja, yaitu syarah daripada Safinatun Najah. Dalam pembukaannya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, bismi ba lil musahaba ma'at tabarruk, bersamaan dengan menyebut nama Allah seraya mengharap barokah. Ismun itu dalam bahasa Arab diartikan mustaqun minasumu wa huwal ulu, pecahan dari lafaz as-sumu artinya adalah al-ulu, tinggi. Bismi dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan likulli imri'in lahu haddun min nasibih, setiap orang itu akan mempunyai jatah dari namanya. Oleh sebab itu kalau ngasih nama, nama yang baik, nama yang Islam. Bismi Allahi, bismillahi, lafaz Allah alamun ala dzatil wajibil wujud, adalah nama untuk zat yang wajib adanya. Al mustahiqi li jami'il kamalat, yang mempunyai hak semua kesempurnaan adalah milik Allah. Kita ini sampah, kita ini bukan siapa-siapa kalau Allah tidak menghendaki. Kita dihormati orang lain karena Allah tidak membuka rahasia kita. Andai kata yang ada di akal kita, di otak kita, dan di hati kita itu ditaruh di piring, ditampakkan kepada orang lain, karena begitu keji dan jeleknya apa isi yang ada di hati kita dan di akal kita, orang lain akan muntah. Tapi Allah menutupi, terutama sesuai dengan nama kita, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bismillahi ar-rahmani. Ar-Rahman al-mun'im bijalailin ni'am, yang memberi nikmat-nikmat yang besar. War-Rahim al-mun'im bidaqaiqiha, yang memberi nikmat yang lembut, halus atau kecil. Jadi nikmat itu ada dua, ada nikmat besar, ada nikmat kecil. Duduknya kita di tempat ini berzikir kepada Allah, lalu kita mendengarkan kajian-kajian keagamaan, itu nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah membagi ke dunia kepada siapapun yang disukai dan yang tidak disukai. Bahkan yang tidak disukai oleh Allah kadang-kala lebih kaya. Orang kafir lebih kaya, lebih mewah, bahkan lebih mempunyai jabatan yang lebih tinggi. Orang yang tidak takut kepada Allah jabatannya lebih tinggi, karena Allah membagikan dunia, termasuk jabatan itu sebangsa dunia, kepada hamba yang disukai ataupun hamba yang tidak disukai. Walakin yu'til iman liman yuhib, tapi memberi iman hanya kepada hambanya yang disukai. Termasuk duduknya kita berzikir di tempat ini, membaca ratib dengan keutamaan yang sudah pernah saya jelaskan, bahkan mendengarkan pengajian, di mana dalam kitab Sarah Muhadzab, dalam kitab Majmu' juz pertama disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid. Pada saat baginda Nabi Muhammad masuk masjid, Rasulullah melihat ada satu majelis berzikir, seperti tadi itu berzikir namanya.
Baca ratib haddad, baca ratib atos, istighosah, salawatan, itu namanya zikir. Ada majelis yang kedua mengkaji ilmu agama. Ini namanya mengkaji ilmu agama, yang kita baca kitab ini namanya mengkaji ilmu agama. Lalu Rasulullah menyampaikan kilahuma ala khair. Dua majelis yang berzikir dan majelis satunya mengkaji ilmu, dua-duanya baik. Tapi Rasulullah memilih duduk bersama majelis kajian keagamaan atau ngaji, mengkaji ilmu agama yang sekarang ini. Dan alhamdulillah dua-duanya kita amalkan. Saya ulang kembali, itulah nikmat yang besar, keimanan dan tambahan keimanan. Apa tambahan keimanan? Duduknya kita berzikir dan duduknya kita mendengarkan pengajian, itu nikmat yang besar. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita berzikir, kita duduk bersama, dilanjutkan dengan kajian-kajian keagamaan atau mendengarkan pengajian, maka barang siapa yang menghadiri pengajian, makin sering dia menghadiri pengajian, maka dia berarti makin mempermudah dirinya untuk masuk surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu agama, duduk kita untuk menuntut ilmu agama, mengkaji dan mendengar kajian-kajian Al-Quran dan Al-Hadis serta penjelasan daripada ulama, sahhalallahu, Allah akan memudahkan baginya lahu tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Mudah-mudahan duduknya kita, zikirnya kita dan mendengarnya kita kepada pengajian merupakan sarana bagi kita untuk mendekatkan kita kepada surga Allah. Amin, Allahumma amin. Adapun nikmat yang kedua, nikmat yang kecil. Apa nikmat kecil? Kekayaan, itu nikmat kecil. Harta, jabatan, nikmat kecil. Nama besar, itu nikmat kecil. Nikmat yang besar itu adalah iman, ketaatan, ilmu, itu nikmat yang besar. Arti daripada bismillahirrahmanirrahim, ai bimusahabati bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hada mutabarrikan. Kenapa semua para ulama tiap kitabnya dikarang dimulai dengan bismillah? Artinya bersamaan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, aku karang kitabku ini seraya berharap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajdam. Setiap urusan yang baik, membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca apapun yang baik, berzikir dan yang lainnya, tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, ibaratnya binatang adalah terpotong tangan atau kakinya, atau manusia terpotong tangan dan kakinya, tidak sempurna. Atau ibaratnya binatang terpotong ekornya, tidak bisa dibuat korban. Wal yadubillah, yang ketiga diibaratkan oleh Nabi Muhammad azdam. Azdam itu lepra, kustra atau daging cepon remotura, daging cuba, montak. Setiap melakukan apapun tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud daripada hadis ini ai nakisun wa qalilul barakah. Apapun yang kita lakukan tidak diawali dengan bismillah, maka kurang dan sedikit barokahnya. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, innal mu'min yudhi'u syaitanahu kama yundi'u syaitanahu, atau yundi syaitanahu kama yundi ahadukum ba'irahu fi safari. Orang yang beriman itu akan menjadikan setannya kurus sebagaimana orang yang punya unta akan menjadi kurus kalau digunakan untuk perjalanan jauh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan, syaitanul mu'min mahzul, setannya orang yang beriman itu kurus. Bahkan Qais bin al-Hajjaj dia berkata, qala li syaitani. Para ulama, para ulia, para nabi, para rasul kadang-kadang mereka ditampakkan untuk melihat setan dan bertemu dengan setan. Ini diantaranya Qais bin Hajjaj diizinkan oleh Allah bertemu dengan setan, lalu setan berkata kepada dirinya, dakhaltu fika wa ana mislal juzur wa ana al-an mislal usfur. Walimadza qala tudibuni bi dzikrillah. Katanya disebutkan
dulu aku pada waktu aku datang masuk ke dalam diri kamu, menggoda kamu, badanku seperti itu unta yang gemuk besar. Tapi sekarang aku seperti burung pipit, burung yang paling kecil. Ditanya oleh Qais bin Hajjat, kenapa demikian? Setiap kamu berzikir kepada Allah, baca ratib haddad, baca ratib attas, membaca bismillah, badanku bisa meleleh sehingga aku menjadi kurus. Inilah pentingnya kita membaca ratib, inilah pentingnya kita berzikir. Di samping kita akan dilindungi oleh Allah, juga akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita baca pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.